Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Ariyanti. Saya mahasiswa di STAI Siliwangi Garut, Program Studi Pendidikan Agama Islam, dengan NIM 2320849. Video presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Ibu Nilna Azizatus Sofiah MPD. Presentasi ini akan membahas terkait AI digunakan untuk mengerjakan tugas tanpa belajar. Tanpa berlama-lama, kita mulai presentasinya. AI digunakan untuk mengerjakan tugas tanpa belajar. Seperti yang telah kita ketahui, dalam era digital, AI semakin mudah diakses oleh siswa, mahasiswa, hingga orang tua untuk membantu menyelesaikan tugas. Namun, muncul masalah ketika AI tidak digunakan sebagai alat bantu belajar, melainkan sebagai jalan pintas untuk mengerjakan tugas tanpa memahami materinya. Tentu saja, kondisi ini beresiko membuat siswa tampak produktif, tetapi sebenarnya tidak mengalami proses belajar yang sesungguhnya. Di sini ada beberapa fakta atau fenomena terkait penyalahgunaan AI. Yang pertama, penggunaan AI di dunia pendidikan sangat tinggi, namun banyak yang disalahgunakan. Dilansir dari artikel UIN Jakarta, hasil survei terbaru memunculkan kekhawatiran mendalam terhadap penggunaan AI dalam dunia pendidikan. Sebanyak 95% responden meyakini bahwa penggunaan AI saat ini telah disalahgunakan di institusi pendidikan. Fakta ini disampaikan oleh Jack Brazell, Head of Business Partnership Turnitin for Southeast Asia, dalam acara Focus Group Discussion atau FGD yang berjudul Navigating the Future, Inovasi dan Integritas di Era AI. Dalam presentasinya, Jack Brazell menjelaskan bahwa survei ini dilakukan terhadap berbagai elemen dunia pendidikan, termasuk administrator pendidikan, pendidik, hingga mahasiswa. Nah, meskipun AI semakin banyak digunakan dalam dunia akademik, kenyataannya baik mahasiswa maupun pendidik belum memiliki kesiapan penuh untuk menghadapinya. Mahasiswa ataupun mereka mungkin tahu cara menggunakan AI secara teknis, tapi belum paham bagaimana cara memanfaatkannya secara strategis, etis, dan bertanggung jawab. Lalu yang kedua, AI membuat banyak orang terlihat pintar, tapi tidak membuat mereka mengerti. Nah, dilansir dari artikel BINUS, di era generatif AI, mendapatkan jawaban cerdas itu tidak lagi menjadi sulit. Cukup ketik satu pertanyaan, maka akan muncul penjelasan yang tampak logis, terstruktur, bahkan akademis. Fenomena ini semakin terlihat di dunia pendidikan dan dunia kerja. Ketika seseorang mampu menghasilkan tulisan ataupun solusi yang kompleks tanpa benar-benar memahami konsep di baliknya. Lalu ada sebuah studi tentang penggunaan AI di pendidikan menunjukkan bahwa teknologi ini membawa peluang besar, tetapi juga menghadirkan ancaman terhadap kemampuan kognitif dasar peserta didik jika digunakan tanpa kontrol. Selain itu, penelitian terhadap mahasiswa menemukan bahwa kemudahan AI dalam menyelesaikan tugas dapat meningkatkan resiko ketergantungan yang dapat mempengaruhi kemampuan berpikir kritis. Lalu ada penelitian MIT menunjukkan bahwa penggunaan AI memiliki aktivitas otak paling rendah dibandingkan mereka yang menulis tanpa bantuan alat digital. Mereka juga cenderung menyalin output AI dan menghasilkan tulisan yang kurang orisinal atau kurang asli. Survei terhadap lebih dari 1.000 dosen bahkan menemukan 90% percaya AI menurunkan kemampuan berpikir kritis mahasiswa dan 95% khawatir mahasiswa menjadi terlalu bergantung pada teknologi. Dalam eksperimen lain, jawaban ujian yang sepenuhnya dibuat oleh AI berhasil memperoleh nilai di atas rata-rata dan hampir tidak terdeteksi oleh penguji. Nah, ini memicu kekhawatiran tentang integritas akademik. Nah, dari semua ini
menunjukkan satu hal, AI bisa meningkatkan performa tetapi tidak selalu meningkatkan kompetensi. Yang selanjutnya ada penyebab dari penyalahgunaan AI ini. Yang pertama, tuntutan kecepatan dan efisiensi. Jadi tekanan untuk menyelesaikan tugas dengan cepat membuat banyak orang tergoda menggunakan AI agar terbebas dari beban mental dalam memikirkan jawaban ataupun menyusun suatu karya. Yang kedua, beban tugas yang berlebihan. Ketika seseorang dihadapkan pada banyak tugas dalam waktu bersamaan, AI seringkali dianggap sebagai jalan pintas untuk menyelesaikan pekerjaan tanpa harus memeras otak. Lalu yang ketiga, kurangnya motivasi belajar. Jika seseorang tidak memiliki minat atau tidak memahami nilai penting dari materi yang dikerjakan, maka cenderung lebih memilih hasil instan daripada memahami prosesnya. Yang keempat, kurangnya literasi AI. Banyak pengguna menganggap AI hanya sebagai mesin penjawab, bukan sebagai teman diskusi atau tutor. Akibatnya, mereka menyalin jawaban mentah-mentah alih-alih menggunakannya untuk mengecek referensi. Lalu selanjutnya, apa sih dampak dari penyalahgunaan AI ini? Di sini ada beberapa dampak. Yang pertama, pemahaman siswa menjadi dangkal. Jadi, jika peserta didik langsung menggunakan AI untuk menyelesaikan tugas, mereka memang mendapat jawaban dengan cepat, tetapi tidak melalui proses berpikir, membaca, dan juga memahami materi. Akibatnya, siswa hanya menyalin hasil, bukan benar-benar menguasai isi pelajaran. Saat diberi pertanyaan lanjutan, mereka sering kesulitan menjelaskan kembali karena pengetahuannya tidak terbentuk secara mendalam. Lalu, yang kedua, meningkatkan risiko kesalahan informasi. Karena AI itu tidak selalu memberikan jawaban yang benar. Nah, dalam materi disebutkan bahwa AI dapat menghasilkan kesalahan karena data yang digunakan bisa saja tidak lengkap, tidak mewakili, atau mengandung bias. Jika siswa memakai jawaban AI tanpa memeriksa ulang, mereka bisa menerima informasi yang salah sebagai kebenaran. Hal ini berbahaya terutama dalam tugas sekolah yang seharusnya melatih ketelitian. Lalu, dampak yang ketiga ada kemampuan berpikir kritis menurun. Belajar seharusnya melatih siswa untuk menganalisis, membandingkan, menilai, dan menyimpulkan informasi. Namun, jika semua tugas diserahkan kepada AI, siswa menjadi terbiasa menerima jawaban tanpa proses berpikir. Lalu, lama-kelamaan, kemampuan berpikir kritis mereka melemah karena tidak terbiasa memeriksa, mempertanyakan, dan menilai isi informasi. Lalu yang keempat ada plagiasi menjadi lebih mudah terjadi. Dalam materi dijelaskan bahwa penggunaan AI tanpa parafrase dapat mengarah pada plagiasi. Plagiasi ini terjadi ketika karya orang lain diambil lalu diakui sebagai milik kita sendiri. Lalu yang kelima ada rasa percaya diri melemah. Siswa yang terlalu bergantung pada AI biasanya tidak yakin dengan kemampuan dirinya sendiri. Karena terbiasa dibantu, mereka menjadi ragu saat mengerjakan tugas tanpa bantuan teknologi. Yang keenam ada kejujuran akademik mulai menurun. Ketika siswa menggunakan AI untuk menyelesaikan tugas atau ujian tanpa usaha sendiri, proses belajar menjadi tidak jujur. Mereka mungkin terlihat mampu mengerjakan tugas dengan baik, tetapi sebenarnya ini bukan hasil pemikiran mereka. Dalam jangka panjang, kebiasaan ini bisa membentuk sikap tidak bertanggung jawab terhadap proses belajar dan menurunkan nilai kejujuran di lingkungan pendidikan. Lalu, apa solusi untuk menangani penyalahgunaan AI ini? Di sini ada beberapa perspektif. Yang pertama itu menurut perspektif Al-Quran dan juga hadis. Di Al-Quran tercantum di Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 dan di hadis tercantum di hadis riwayat Ibnu Majah, seperti yang telah tercantum di PPT ini. Nah, ayat-ayat ini menunjukkan bahwa Allah memberikan pengetahuan kepada manusia dan mendorong mereka untuk belajar dan memperoleh pengetahuan baru.
Oleh karena itu, umat Islam dianjurkan untuk menjalani pendidikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, termasuk dalam bidang teknologi. Pandangan Islam terhadap ilmu teknologi lebih menekankan pada penggunaan yang bertanggung jawab dan menyehatkan umat manusia serta alam semesta. Dalam hal ini, Islam menekankan pentingnya etika dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi. Teknologi harus digunakan untuk memperbaiki kehidupan manusia, memajukan masyarakat, dan menjaga keseimbangan alam. Lalu selanjutnya ada menurut perspektif pendidikan Islam. Di sini ada beberapa solusi. Yang pertama, penekanan pada pencarian ilmu. Islam mendorong umatnya untuk mencari ilmu pengetahuan dalam segala bidang, termasuk teknologi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap Muslim. Oleh karena itu, umat Islam terdorong untuk mempelajari dan mengembangkan ilmu pengetahuan, termasuk ilmu teknologi, untuk kemajuan umat dan kesejahteraan umat. Lalu yang kedua, pemanfaatan teknologi untuk kebaikan. Islam mengajarkan bahwa teknologi dapat digunakan untuk kebaikan dan kemaslahatan umat manusia. Umat Muslim dianjurkan untuk memanfaatkan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan, seperti bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan juga sosial. Namun, penggunaan teknologi ini haruslah selaras dengan nilai-nilai keislaman, etika, dan juga hukum Islam. Lalu yang selanjutnya, tanggung jawab dalam penggunaan teknologi. Islam itu mengajarkan bahwa umat Muslim memiliki tanggung jawab moral dalam penggunaan teknologi. Umat Muslim harus menggunakan teknologi dengan penuh kesadaran akan dampaknya terhadap diri sendiri, masyarakat, dan juga lingkungan. Lalu yang selanjutnya, etika dalam pengembangan dan penggunaan teknologi. Islam menekankan pentingnya etika dalam pengembangan dan penggunaan teknologi. Umat Muslim harus memastikan bahwa teknologi yang dikembangkan atau digunakan tidak melanggar prinsip-prinsip agama, lalu menghormati hak asasi manusia, dan tidak merugikan orang lain. Nah, etika Islam seperti kejujuran, keadilan, dan kepedulian sosial harus menjadi pedoman dalam setiap aspek pengembangan dan penggunaan teknologi. Lalu yang terakhir, menurut perspektif psikologi pendidikan. Yang pertama, tugas harus menuntut proses, bukan hanya hasil akhir. Jadi, guru dapat meminta siswa menjelaskan langkah berpikir, alasan jawaban, atau membandingkan beberapa sumber sehingga siswa tetap aktif secara mental. Lalu yang kedua, gunakan AI sebagai pendamping belajar. AI boleh dipakai untuk memberi penjelasan tambahan, contoh, ataupun ringkasan. Tetapi, siswa tetap harus membaca, menilai, dan menyusun pemahaman sendiri. Lalu yang selanjutnya, latih berpikir reflektif dan analitis. Dalam psikologi pendidikan, pembelajaran yang baik mendorong kognitif struggle atau perjuangan intelektual, karena dari situlah kemampuan berpikir tingkat tinggi berkembang. Yang selanjutnya, perkuat literasi AI. Jadi siswa perlu memahami bahwa jawaban AI itu tidak selalu benar, sehingga mereka harus memeriksa ulang, membandingkan, dan mengkritisi informasi yang diterima. Dan yang terakhir, bangun kebiasaan belajar mandiri. Peserta didik perlu dibiasakan membaca, menulis, menyimpulkan, dan menyelesaikan masalah sendiri agar tidak terlalu bergantung pada teknologi. Nah, itu untuk penyampaian materi terkait permasalahan AI digunakan untuk mengerjakan tugas tanpa belajar. Di sini saya akan simpulkan. Jadi kesimpulannya, penggunaan AI untuk mengerjakan tugas tanpa belajar dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti menurunnya pemahaman siswa, menurunnya kemampuan berpikir kritis, lalu meningkatkan risiko plagiasi, serta munculnya ketergantungan pada teknologi. Jika kebiasaan ini terus dibiarkan, maka proses belajar tidak lagi membentuk pengetahuan, keterampilan, dan karakter peserta didik secara utuh. Oleh karena itu, AI seharusnya digunakan sebagai alat bantu belajar, bukan pengganti usaha dan proses berpikir. Penguatan etika penggunaan AI menjadi sangat penting agar peserta didik tetap jujur, bertanggung jawab, kritis, dan bijaksana dalam memanfaatkan teknologi untuk mendukung pembelajaran.
Mungkin itu saja video presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.